Hi everyone, it's such an honor to meet all of you again today. It is the first week of the month of September. I'm sure this September is going to be a month full of blessing, joy, and mercy and grace for our life. I'm excited for this month, and I'm also believing that you are also excited for this month, because people who are excited, people who are filled with joy from the Lord will always be blessed, and God will surely pour His blessing for those people who give thanks to Him. So let us just pray before we start this Sunday Live Talk Show with Sister Maria Calista. Let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for again gathering us here, Father, through this IG Live, Father. We believe, Lord, that this IG Live is going to be a life-changing IG Live, Father. It's going to be a life encouraging for all of us, Father. We just render this time to your hands, Father. Holy Spirit, we need you, Lord. Thank you, Father. We give you all the praise, all the glory, and all the honor. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Kami mau berkata bahwa Engkau yang paling baik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah yang terbaik dalam kehidupan kami, Bapa. Sebab itu kami mau menyembah Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami mau memujimu, kami angkat tangan kami,
sebagai tanda penyembahan kami, sebagai tanda hormat kami bagi namamu. Riyarala nama yasanda yarala nama rala nama rala nama yase. Kiriere riyarala nama yasenda yarala narala nama rala nama yase. Horiarala batakara la barala bayarala barala bayase. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Syarala barala bayase. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Karena anugerah-Mu ku hidup. Oke semuanya. Anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk
yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oke, kita masih menunggu untuk Kak Maria bergabung. Apa mungkin harus di invite kali? Coba kita invite. Coba ya. Let's wait. Bentar ya. Oke, kita akan tunggu supaya Kak Maria bisa join segera bersama dengan kita. Sudah dikirim tapi belum di accept sepertinya. Ya, kita tunggu. Halo, Shalom. Selamat hari Minggu. Halo, Bentar ya. apa Kakak kabar harus pilih. kakak? Baik, puji Tuhan. Kakak harus pilih Sebuah filter dulu nih. kehormatan bisa kedatangan Tunggu kakak deh. Maria Kakak harus Kalista. bikin filter dulu nih. Gak apa-apa lah kak. Aduh, aku seneng banget bisa kedatangan kakak Maria Kalista. Aku harap waktu-waktu ke depan ini kita bisa banyak sharing dan apa yang kita sharingkan jadi kekuatan dan berkat buat semuanya yang nonton. Biar kita bisa belajar sesuatu lagi hari ini. Oke, kak, Amin. Kamu lagi sebelum di kita mana? mulai, aku boleh. Iya kak, aku di rumah. Kakak di mana? Sama, di rumah juga. Sama adik-adik kakak. Oke, siap. Kak, sebelum Oke. kita mulai, aku pimpin doa boleh ya kak ya? Boleh dong dengan senang hati. Tuhan Bapa, kami ngucap syukur Tuhan kalau kembali Tuhan hambamu boleh bertemu Tuhan dengan kakak Maria Kalista melalui live Instagram ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berbincang-bincang Tuhan mengenai kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan namamu dipermuliakan melalui live Instagram ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, Ya, kakak, aku mau tanya nih. apa deh? Apakah kakak yang sekarang ini udah jadi penyanyi yang luar biasa? Itu cita-cita kakak bukan sih dari kecil untuk menjadi penyanyi yang seperti sekarang ini atau gimana kak? Yang pasti sih kalau kakak, apa ya? Sebenarnya dari kecil tuh nggak kepikiran jadi penyanyi. Tapi memang Hmm. karena itu hobi, pastinya dilakukan dengan maksimal. Nah, Wah. eh, apa ya, nggak pernah dicita-citain sampai yang, apa ya, oh bayangin, oh kakak akan jadi seperti ini, enggak. Cuma kalau Hmm. dibilang kerja dengan maksimal, iya. Dan eh berharapnya sih berserah sama Tuhan sih, lebih yang kayak gitu sih, Dek. Wow. Kak, aku mau tahu. Jadi kan setiap anak pada umumnya pada masa kecilnya pasti kan punya cita-cita nih kak. Kayak gede Iya. misalnya pengen jadi apa gitu. Pasti kan dari kecil kebanyakan anak pasti punya. Waktu kakak masih kecil dulu, apa sih yang dulu menjadi cita-cita kakak? Misalnya nih kalau gede mau jadi dokter kak atau mau jadi apa kak gitu kak. Oh iya, kalau anak kecil biasanya standar ya, pasti Hmm. cita-citanya mau jadi dokter. Hmm. Sama, kamarnya juga gitu. Oke, wow. Terus kak, kakak pertama kali
ke Indonesia itu hanya untuk mengikuti ajang Jakarta. pencarian Jakarta dong sayang. Mamma Mia itu. Ke Kenapa Kak? Jakarta dong. Ke Jakarta Iya ke dong. Jakarta. Iya ya ke Jakarta, sorry. Kakak pertama kali ke Jakarta itu untuk mengikuti audisi doang atau gimana Kak pada waktu itu? Ya ke Jakarta cuma mau ikut audisi Mamma Mia aja kan. Nggak ada Hmm, nggak ada apa nggak pernah yang jalan-jalan. halo Kak? Bisa dengar Kakak? Ah oke, udah jelas lagi sekarang. Oke. Jadi ya pas ke Jakarta itu emang karena pengen ikut audisi Mamma Mia. Udah itu aja sih dan waktu masa audisi pun nggak pernah ada waktu untuk nggak kepikiran juga untuk jalan-jalan. Jadi emang Hmm, fokusnya emang buat audisi aja. Sampai pindah ke Jakarta pun tujuannya bukan karena keren nih kita tinggal di kota metropolitan gitu kan, iya kota ibu benar. kota gitu enggak, emang niatnya emang cuma buat kerja lah sama sekolah. Kak, aku mau tahu nih Kak, Kakak kan ke Apa dong? Jakarta demi audisi. Kakak Mm-mm. kepikiran nggak sih kalau misalnya Kakak nggak keterima audisi, apa yang akan Kakak lakukan pada waktu itu? Oh iya, pastinya dong. Bahkan nggak apa ya, nggak terlalu berharap banyak sih kakak sebenarnya. Hmm. eh Soalnya banyak banget yang ikut audisi, ada 15.000 orang. Kakak aja waktu itu nomor antriannya 11.000 sekian. Itu Iya. semua dalam satu hari Kak audisinya. Bukan. Ada 3 hari mungkin. 3 hari dan digabung totalnya dengan yang ada di Surabaya. Jadi audisi waktu itu ada di Jakarta dan di Hmm. Surabaya. Kita sapa Oh, dulu dong, Dek. Itu ada Mbak Ratni, Bu Bani. Hai, Mbak. halo, halo. Jadi, Hmm. eh nothing tulus aja sih, Dek. Mengalir Hmm. aja gitu kan. Percaya kalau kita punya niat baik, pasti kalau emang udah jalannya dari Tuhan dan rezekinya pasti dilancarkan jalannya. Kamu dong, cerita dong. Kakak sebenarnya belum tahu banyak loh tentang kamu. Kakak tanya aku jawab pasti. Kakak mau tahu Iya, apa, aku pasti jawab. apa ya? Tapi kamu jangan marah ya. Kakak itu Enggak, salut banget enggak akan loh malu sama dong. kamu. Iya, aku pertama kali ketemu kamu itu waktu aku pelayanan di CK7 ya. Betul, di GBPRJ. Iya, kamu Ya, nyamperin kakak, terus kamu minta nomor handphone kakak. Terus kamu betul. coba deh, coba deh kasih tahu kakak, apa sih yang Apa? kamu alami saat ini tuh, dan bagaimana kamu merespon hidup kamu yang bikin kamu itu, kayaknya kalau kakak lihat kamu itu orang yang, apa ya, anak yang kuat gitu loh. Enggak juga sih. Oke, jadi mungkin banyak yang belum tahu aku. Mungkin Kak Maria juga waktu itu aku nggak sempet ngobrol banyak sama Kak Maria karena waktunya juga cukup terbatas Iya. pada waktu kita ketemu selesai Praise and Worship Night di GBPRJ, gereja yang dimana aku dan orang tua aku melayani. Jadi aku saat ini berumur 21, aku lahir dalam keadaan yang normal, sehat, tanpa masalah. Di usia 3 tahun, segala sesuatunya berubah. Aku mulai melihat benda dan tulisan dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Sehingga singkat cerita, kita pergi ke dokter mata di sini, tetapi nggak ada yang dapat memulihkan mata aku. Malah waktu berjalan demi waktu, mata aku semakin buyar dan aku semakin melihat segala sesuatu dengan sangat-sangat-sangat dekat. Nah, jadi singkat cerita, karena ayah aku benar-benar lahir dan besar di India, kemudian kita berangkat ke sana untuk check up di sana. Dokter mata di sana menyarankan untuk kayak semacam, ya kalau ada yang tahu CT scan, MRI semacam kayak gitu, aku melaksanakannya dan hasilnya adalah di kepala aku ada tumor sebesar bola golf tepat di sebelah sini. Dan ya singkat cerita, dokter saraf di sana bilang mau operasi dan bisa ngeluarin semuanya, janjinya begitu. Tapi ternyata setelah dioperasi selama 10 jam, hasil yang dapat mereka keluarkan hanya 20%, di mana comparing 20 sama 80% yang masih ada, 20%-nya itu nggak ada artinya sama sekali. Jadi sama aja walaupun udah dioperasi, tetap mataku tidak kembali seperti semula. Berbagai macam, kan kalau setiap orang kalau habis operasi yang namanya tumor atau semacam kayak gitu, pasti ada yang namanya laboratorium, dites lagi, dilihat apakah ini membahayakan apa enggak tumornya, apakah kanker atau apa. Nah, mereka lakukan selama berbulan-bulan aku di rumah sakit, hasilnya macam-macam.
Ada yang bilang aku tinggal umurnya tinggal 2 minggu lagi, ada yang bilang tinggal berapa bulan lagi, ada yang bilang apa, ada yang bilang kanker, sempat di kemoterapi juga, ya pokoknya aneh-aneh dan macam-macam. Singkat cerita, akhirnya kita mengirim hasilnya ke dokter di Singapura, dan di Singapura bilangnya kalau ternyata ini hanya tumor biasa dan nggak perlu dikhawatirkan yang gimana-gimana. Ya udah, jadi kita balik ke Jakarta. Pada waktu itu eh, orang tua aku yang baru percaya sama Tuhan Yesus hanya baru mama aku saja. Baru aku sama mama sama adik aku. Jadi pada saat di rumah sakit itu setiap hari mama sama aku gandengan tangan, kita doa setiap hari, bahkan sampai udah balik ke Jakarta pun papa aku pada waktu itu beragama Hindu, gak kenal Tuhan Yesus sama sekali dan gak mau kenal Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, satu ketika pas udah balik ke Jakarta baru berapa bulan aku kena kejang. Kejang yang pertama gak terlalu parah, bisa tertolong di rumah sakit di UGD. Kejang yang kedua terjadi 2 minggu setelah kejang yang pertama dan hasilnya sangat parah. Sampai-sampai dokter mengangkat tangannya dan berkata sama orang tua aku kalau anaknya bisa bangun sampai besok pagi, berarti itu adalah mujizat dari Tuhan. Tapi kalau enggak, berarti aku akan masuk ke dalam koma. Singkat cerita, pada malam hari itu ayahku memutuskan untuk berlutut dan berdoa sama Tuhan yang dia belum kenal juga, terlalu dekat, Tuhan Yesus, dan dia bilang kalau engkau adalah Tuhan, bangunkan anakku. Dan ya singkat cerita, jam 4 pagi Tuhan membangunkan aku. Dan kalau hari ini aku masih ada sampai detik ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Walaupun mataku belum kembali secara sempurna, walaupun keadaan fisik aku tidak sempurna seperti orang lain, tapi aku mengucap syukur kalau hari ini aku ada, hidup aku hanya buat Tuhan, dan ya aku menggunakan segala waktu yang aku miliki semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Dan bahkan hari ini aku bersyukur juga kalau aku bisa ada di semester 4 teologi. Jadi semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Itu tentang aku, Kak. Semester 4 jurusan apa, Dek? Teologi. Teologi ya. Biologi. Oh, teologika. Di mana? Iya. Ada di salah satu STT di Jakarta. Di Pak, daerah Senen, Jakarta. sorry kakak tanya ya. Terus Hmm. sekarang mata lihat ya? Mata aku yang sebelah kanan hanya bisa melihat sedikit, kalau sebelah kiri nggak bisa ngelihat sama sekali. Oh ya, oh gitu. Luar biasa ya, Dek. Jadi ya itu semua tentang aku. Dan ya sampai sekarang aku masih melayani Tuhan dan masih di gereja yang sama juga. Seperti waktu kakak datang waktu itu. Gitu, Kak. Karena Wah, itu aku bersyukur kalau Kak Maria boleh bergabung, boleh mau sharing-sharing di sini juga. Ini live Instagram juga aku buat karena Tuhan yang menyuruh aku untuk menjadi dampak di saat-saat orang lagi kehilangan pengharapan kayak gini. Kan banyak, Kak, orang-orang yang ya putus asa, kecewa sama Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ya di sini aku membuat live Instagram ini untuk menguatkan orang-orang, untuk karena aku tahu dari setiap orang, termasuk dari kakak juga, kan pasti ada kisah-kisah yang dapat menginspirasi orang biar orang jangan mudah menyerah dalam kehidupannya, untuk selalu berjuang walaupun keadaannya seperti ini saat ini, tapi pasti masih ada harapan ke depannya. Itu. ada Oke, angka kakak. katanya. Kamu Kalau siapa dong? Ada hmm? Bapak Joseph Keswani, Halo. my Oke. cousin. Ya, thank you, Pak. Iya, saya bangga banget nih sama Daniel ya. Waktu kakak pelayanan di CK7, kamu langsung nyamperin kakak. Terus kamu Betul. langsung kakak dan kakak tuh salut dan bangga sama kamu. Puji Soalnya Tuhan. dengan keadaan kamu tetap semangat, kamu tetap Harus. eh, apa ya, tetap kuat dan Iya, tetap semua karena iya. Tuhan. Aku dalam kehidupan aku dan keluarga aku banyak mujizat, Kak, yang pernah kita alamin. Bahkan nggak hanya aku, adik aku pun pernah mengalami mujizat. Dia sempat 2 tahun sempat nggak bisa jalan, tapi karena kemurahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, ya sampai sekarang dia bisa berjalan lagi. Tadinya waktu yang setelah kakak ketemu aku tuh pas tahun itu, aku lupa 2000 berapa bulan setelah itu, 6 bulanan kayaknya setelah itu, adik aku sempat mengalami ya masalah dan punggungnya sampai 2 kali dioperasi, di Singapura dioperasi, di Jakarta dioperasi. Tapi habis itu karena mujizat dari Tuhan, dia dapat berjalan lagi dengan sempurna setelah 2 tahun gak bisa berjalan sama sekali. Jadi ya kita melihat semua mujizat-mujizat yang datangnya dari Tuhan, itulah yang membuat
aku untuk tetap semangat dan percaya sama Tuhan. Dan aku mau kita semua yang nonton hari ini juga tetap semangat dan gak mudah putus asa, gak mudah hilang pengharapan, karena Tuhan itu baik dan rencananya pasti indah buat setiap kita. Dan tentunya Kak, terus belajar jadi lebih baik dan menyenangkan. yes, yes, pasti dong. Kak, aku mau tahu nih Kak, Kakak pada saat ikut Mamma Mia itu Kak, Iya, apakah kan banyak orang yang bilang, orang tuh kan cuma sering lihatnya pas Kakak di TV, pasti gampang lihat ikut audisi cuma tinggal nyanyi. Ada nggak sih Kak suka duka yang Kakak alami pada saat sedang menjalani yang namanya audisi Mamma Mia itu Kak setiap minggunya itu Kak? iya pastinya dukanya apa ya? Kan kita di Jakarta ya, di Hmm, Jakarta terus karena kan kakak punya keluarga kan di daerah Jakarta Barat semuanya. oke, Sementara ya. aktivitas kita banyakannya di daerah Cibubur. Jadi Oke. mesti tinggal yang di daerah sana tapi kan carinya yang gratisan. Jadi ya Hmm, awal-awalnya sih pindah-pindah dulu ke rumah yang kita kenal sampai akhirnya dapat satu keluarga yang mau menampung kami. Ya dukanya sih sulit menemukan orang yang benar-benar tulus yang mau membantu kita. Even cuman pinjaman tempat tinggal rumah loh. hmm, Bukan kita pernah lah satu kali gitu ya di tempat hmm, secara jauh lah. Cuma karena ya. hubungan enggak gitu ya. Kita tinggal di Hmm, rumah sebentar, terus hmm, ya gitulah dikatain gak enak gitu kan. Terus apa? Pokoknya karena kita tinggal di situ rumahnya jadi rusak gitu, jadi nggak enak. Akhirnya kita cari lagi ya. Dukanya begitu sih kita mencari tempat tinggal yang gratis, menemukan orang yang menerima kita untuk jadi tempat tumpangan, itu yang sakit sih waktu itu. Terus ya pasti keuangan juga ya karena kan hmm, kita di Jakarta ikut audisi bukan bukan biaya dari Indosiar. Indosiar sih kasih biaya, tapi 1 juta itu udah akomodasi, makan, pakaian, jadi nggak cukup gitu kan. Kita deg-degannya sih, aduh, ini uang dapat dari mana ya gitu kan? betul, Karena betul, berangkat betul. ya nggak punya modal apa-apa gitu ya. Kita nggak Hmm, tahu kalau di Jakarta itu bakalan eh, ada biaya tambahan dari kita. Kita pikir kalau ikut Mama Mia gitu biayanya di ditanggung semua dengan pihak Indosiar gitu kan. Karena kan kita hmm. nggak karantina sama Oh, idol. oh, Kalau idol ya, ya, ya. karantina. Idol Jadi karantina bener. ya jadi di cover semuanya sama pihak RCTI. Kalau kita kan bukan Betul, karantina. Nah, betul, jadi betul. Ya. tapi ya, jalan Tuhan memang selalu ada. Yes, Eh, yes, yes. harus susah dulu apa Hmm, namanya? Susah menjalaninya ya. Susah ya. jalannya kalau kakak latihan ada aja yang kasih uang kayak gitu sih. Wah, Tapi yang luar biasa. paling Kak, sakit apa sih? mm, Ya. Kenapa Kak? Tadi lanjutin dulu Kak. yang paling sakit itu sih ketika kita numpang di rumah orang dan kita tidak diterima dengan baik itu sakit sih. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Aku ngerti. Ya, ya. Itu abis kelar Mama Mia tuh ada 2 orang teman kakak Hmm, kerja di Jakarta eh, ya. minta numpang rumah karena kakak tahu rasanya kita minta numpang itu ditolak nggak enak. Dari situ kakak belajar bahwa kalau ada orang yang mau numpang di rumah kita nggak boleh tolak. Kita harus Wow. Ya, ya, kita ya. harus menerima gitu dan kita harus sukacita malah. Yes, Gitu. yes, yes. Wow, dahsyat. Inilah seperti orang-orang seperti yang menyadari, karena itu ya sering ada kata-kata bahwa yang mengalami baru yang akan merasa apa, yang dapat melakukannya juga. Kalau belum mengalami pasti dia akan ngerasa untuk melakukan hal yang sedemikian yang seperti kakak sedang lakukan. Kak, pada waktu itu kan kakak juga belum tahu akan keterima atau enggak, terus audisinya juga akan seperti apa. Apa sih Kak yang membuat Kakak berani untuk mengajak seluruh keluarga Kakak dari kota Kakak langsung datang ke Jakarta? Biasanya kan orang kalau seperti ini kebanyakan pasti dia hanya datang paling dengan ibunya atau dengan orang terdekatnya paling berdua aja. Apa yang buat Kakak nekat mengajak satu keluarga gitu Kak?
Oke, sebelum kakak jawab, kamu sapa dulu dong ini. Apa? eh Calon suaminya Kak Maria. Halo, Kak Andika. Halo. Jangan ketawa Luar. dong. Iya, nanti Halo. kamu dong. Thank you ya, Kak. Udah dipinjemin Instagramnya. Nanti kamu doain kita ya. Iya dong, pasti dong, Kak. Aku dukung dong, Kak. Pasti dong. Yang Thank bikin you, kuat. thank you. Aku lihat foto-fotonya bagus banget juga, luar biasa. Aku doain semoga segera menjadi pasangan yang diberkati Tuhan. Amin. Oke, nah, Kakak jawab yang bikin kuat apa ya? Karena ya nggak mungkin kan kakak pisah-pisah dengan eh, orang tua, dengan hmm, adik-adik. Maksudnya perasaan hmm, kangen. Ya, nggak ada hmm, pikiran rumit yang ribet sih waktu itu. Jadi emang simple banget. Udahlah pindah Jakarta aja gitu. Nggak kebayang kalau misalnya hidup di Jakarta itu berat gitu. Hidup di iya, Jakarta itu nggak mudah gitu kan. Kebayangnya ya betul. udahlah ke Jakarta aja Hmm, sama keluarga aman. Udah. hmm, betul, betul, betul. Berarti kakak selama ikut Mama Mia itu keluarga kakak, ayah kakak, atau mungkin saudara-saudara kakak juga nggak ada pekerjaan gitu ya kak ya? Berarti penghasilannya hanya 1 juta yang dikasih dari Mama Mia itu aja ya kak ya? Bapak kakak kan waktu di Medan supir angkot kan. Hmm, Mm-mm. Udah pindah di Jakarta sempat nyupir juga, sempat bawa kayak bawa kopaja, hmm, hmm. sempat eh jadi kernek malah bawa kopaja. Wow. Pas habis kakak Hmm. terus sempat jadi supir taksi bandara, sempat Oh, jadi ya supir Grab juga sempat. wow. Luar Sampai biasa. aku bilang stop Hmm. aja, udah anaknya udah kerja semua. Wow. Kak, setelah Mama Mia itu aku dengar-dengar katanya kakak sempat ngikutin audisi nyanyi lagi ya kak ya kalau aku nggak salah. Ya di Korea Selatan kan, Wow, audisi apa itu kak? Dan apa itu yang mendorong kakak buat ikut lagi? itu kan kayak Asia bagus ya kakak pikir kan kalau ya kakak pikir kan apa salahnya gitu kan kita masih Hmm, muda nggak usah milih-milih nggak usah banyak gengsi kan setiap kesempatan hmm. tangkap lo semuanya gitu sih kakak pikir kan. Mantap, benar-benar setuju, setuju, setuju. Kita tuh jangan Betul, gengsi selama itu apa namanya cuma disuruh nyanyi dan gak ngapa-ngapain ya jalanin aja gitu kakak pikir kan. betul, betul, betul. Ya, 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 Iya ya, ya. kemarin Wow. ikut audisi eh apa namanya kayak Asia bagus mewakili Indonesia gitu kan. Hmm, Nah wow. kalau diambil sisi apa gengsi pasti ah ngapain kan saya udah menang juara Hmm, satu Mamma Mia ikut benar. Iya, audisi-audisi. iya. Iya kalau mau Wow. langsung langsung ambil aja gitu kan kakak kan pilih aja udah ini mewakili kan tapi kan Hmm, eh kadang tuh kan kita nggak selalu ada di atas kan kadang kita mau mencapai betul, punya anak tangga yang lain kita harus apa betul, ya kayak kita mau naik kelas lah kita harus dulu betul. kita harus belajar lagi gitu jadi ya kalau menurut Hmm, kakak sampai kesuksesan itu jangan malu untuk ngerangkak lagi gitu wow. belajar lagi berjuang Biasa. lagi nggak usah mikirin gengsi lah masih muda kan Hmm, masih harus membuka segala peluang gitu. wow. Ya, ya, ya. Setelah berarti waktu Asia Bagus itu kakak satu-satunya yang mewakili Indonesia ya kak ya? Betul. Dan dari situ kan kakak kan nyanyi di Aja. Keren. orang Singapura tuh melihat penampilan Hmm, kakak, hmm. melihat Wow. penampilan kakak di Korea, terus mereka tertarik. Abis itu nge-DM kakak Hmm, di Twitter, terus kakak diajakin nyanyi di Singapura. Singapura itu ajang penghargaan musik. Kalau di Indonesia tuh kayak AMI Award, tapi kalau di amin. Singapura ya, di Singapura namanya Anugerah Planet Music Award itu ajang penghargaan 3 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura. Jadi penyanyi-penyanyi Malaysia, penyanyi Indonesia, penyanyi Singapura di eh, apa namanya dikategorisasi lagi, terus dipilih lagi penyanyi terfavorit, lagu terfavorit gitu. Terus tahun Wow. itu
2012 kakak perform, terus kalau tahun 2014 single kakak yang dengarkan aku masuk nominasi, masuk nominasi Wow, keren, 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 keren. eh, pendatang baru, pendatang Hmm, baru terbaik gitu. Waktu itu ada Fatin, Sitkia Lubis wow. dengan lagunya yang Ya, ya, ya. akhirnya harus kuakui gitu. Iya, iya, Terus iya. Iya. ada penyanyi-penyanyi Singapura sama Malaysia. Ya nggak apa-apa, Hmm, walaupun masuk nominasi kan itu prestasi gitu kan. betul, 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 betul. Yes, Itu setuju, setuju. habis Wah, luar biasa. di Indonesia. Cuma emang nggak gampang ya. Tapi ya menurut kakak itu hasil tuh nggak bisa di-compare dengan orang lain. Orang lain dapat 10, kita dapat 5, yang pastinya eh, semua diberikan Tuhan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan Ya, menurut kakak, setuju. kakak bersyukur banget. Dan kakak bersyukur banget, kakak udah melaju jauh. Gitu. Kalau kita Wow. flashback ke hidup kita dari titik nol, dan kita harus bersyukur gitu loh. Jangan selalu compare dengan hasilnya orang gitu kan. Gitu sih, Wow, Dek. keren. Wow. Berarti untuk berada sampai detik ini pun kakak nggak pernah membayangkan ya dapat berada sampai titik sejauh ini ya kak ya. Dong. Ya, jalanin aja mengalir aja. Yang penting kan kita tetap ngelakuin apa yang sesuai dengan kesenangan hati kita, passion kita, talenta yang Tuhan kasih. Kita peka dengan itu semua ya kan. Dan Wow. jangan kepikiran sama rezeki orang ya kan. Kalau orang, wah gila ya dia kaya banget ya bisa ngelakuin itu ya. Kakak tipe yang nggak pernah mikirin gitu sih. Pokoknya Hmm, kakak ngerasa ya saya kuat dalam bidang ini passion saya, ini talenta saya, ya itu yang kakak hmm. kerjain. Walaupun orang mau punya A, B, C, D dengan hasilnya dia, kakak nggak pernah kepikiran untuk apa namanya, untuk balik arah ngerjain itu aja coba ngelakuin kerjaan dia biar bisa kayak dia, nggak pernah kakak kayak gitu. Wow. Berarti konsisten ya kak ya. Konsisten Ih, dalam satu bidang ya kak ya. karena Wah. apa ya, kakak ngerasa eh, apa ya, ada hasilnya kok kita saat kakak itu dengan apa yang kak kerjakan sekarang gitu kan, udah gitu nggak Mhm. usah rakus mau rezeki orang gitu loh kak kakak. Benar, 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 benar. Wah. Setuju bu, Kak, ya kak. ada adik kakak di sini. Oh, halo. Mana mama papa? Mama papa lagi di luar, jadi aku sama adik aku sekarang. Ibadah online Gitu. CK7 ya, Hmm? ibadah online CK7 Iya, ibadah online kan semua sekarang lagi ibadah online di saat-saat seperti ini kan. sekarang ya. Ya, hmm? Bukannya kamu punya persekutuan doa juga ya, waktu itu kan sempat lihat. Iya ada persekutuan doa lewat online. Semuanya lagi online-online sekarang, belum ada yang offline nih. Semua masih pakai aplikasi Zoom, Google Meet, kayak gitu-gitu masih semua. Masih Sapa dong, video call. ada Bang Asido Siregar, halo, Oh, ada Renaldo, ada Pilo Pablo, luar ada biasa. AJI 357, Tuhan berkati. Ada teman Luar kamu nggak? Apa dong, Dek? Aku kalau sapa-sapa nanti keburu ini kak waktunya. Soalnya kan Instagram cuma kasihnya cuma 1 jam. Nanti aku keburu pas lagi ngomong kepotong di sini. Kayak Terus kamu gitu kak. Kenapa kak? Kenapa kak? semester 4 ya teologianya ya? Iya, lagi semester 4 nih, lagi ngerjain tugas-tugas di semester 4 ini kak. Itu ya Mar- puji Tuhan. Thank Kenapa kak? you. Ada Marvin, ada Widya. Terus. Kamu berapa Iya, saudara? cuman berkembar kak. Oh iya, yang sama kembaran kamu kemarin ya? Iya, Oh gitu. oke. Dia di mana? Ini ada nih dia yang main gitar dari tadi sama aku. Oh nyanyi dong kita, ayo nyanyi. Kakak mau nyanyi? Iya boleh, tapi delay sih kalau kamu main gitar. Kamu dong nyanyi dong. Janganlah kak, suara aku kan gak sebagus kakak. Wah jangan gitu. Kakak lah Ca- nyanyi. Aku tuh pengen pas nanti, kan ini kayaknya paling aku rasa paling 5-6 menitan lagi kayaknya harus aku stopin dulu ini terus harus mulai lagi. Soalnya kan mereka ada jam ininya nih, jam batas waktunya cuma boleh sampai 59 menit. Nah, jadi daripada kita ke uber-uber detik nih,
paling dalam beberapa menit lagi mau aku nanti aku mulai lagi, kakak join lagi, nanti kita Kapan? nyanyi kakak juga. Hai Katrin. Halo kak. Iya. Oke, aku kira terputus tadi koneksinya, enggak ternyata. Oke. Kak, jadi kakak tuh tipe orang kayak mau coba lagi walaupun kakak udah, tapi kakak nggak takut gitu kak dikatain orang kayak misalnya kok kayak nggak puas gitu dengan pencapaiannya, kok masih mau coba. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu sama kakak, apa jawaban kakak? Apa ya? Bukan nggak gini. Kakak kan tetap bersyukur nih Hmm. sama apa yang kita tetap bersyukur, bukan berarti kita puas gitu kan. Masa kita Betul. kita merasa cepat puas gitu kan? Masih Hmm. kakak berapa? Umur 28, usia produktif. Masa kita apa ngerasa puas gitu? Ngerasa puas nggak ngerasa puas bukan berarti kita nggak bersyukur gitu loh. Tapi karena Bener, kita tak dan kita kan kita apa ya, Tuhan kita Tuhan yang hebat loh, Tuhan yang pinter loh, betul, ya nggak? betul, betul, Bisa, betul, betul. bisa, iya dong Yes, yes. bisa. Tahu. Namanya juga bukan nggak ada puas gitu loh, bukan nggak ada kepuasan. Iya manusia emang nggak ada puasnya sih, cuman rasa ingin mencoba kakak juga kuat gitu kan. Bukan karena Iya, iya, iya. kalau bukan karena nggak puas gimana ya, tapi lebih kepada Ingin ya, mencoba terus. ya terus kita kan Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat loh ya kan. Iya kan Betul. ada 7 hari kerja gitu. Masa kita anaknya Benar. kita mau malasan jangan dong. Kan kita kan Betul, benar. Setuju, setuju, setuju. Yes. dia kerja ya kan, Sabtu kerja, Hmm, hmm. Minggu libur. Benar. Nah, kalau dan ini itu bener nggak? Betul. Betul, betul, Ya, betul. Setuju. Tuhan Wow. Tuhan ciptain semuanya gitu kan. Semua itu kan Hmm. berarti karena Tuhan kita hebat gitu. Masa kita nggak mau hebat juga gitu loh. Menurut Wow, luar biasa. kita menghargai diri kita sebagai ciptaannya Tuhan. Kita diberikan pikiran, kita diberikan Hmm. kepikiran, kita diberikan tangan, kaki gitu kan. Untuk kita Betul. ya, iya dong jangan bermalas-malasan gitu kan. Kita nggak usah mikirin hasil, ya kan. Kalau kakak sih Yes. kerja gitu, nggak mikirin, wah saya kerja ini saya harus dapat sekian, saya kerja. Enggak lah. Semuanya itu datangnya mengalir. Tapi kita kerja karena memang kita itu menghargai apa yang Tuhan kasih sama kita gitu kan. Luar biasa, keren-keren. Terus Kak, semenjak saat-saat kayak gini nih Kak, lagi saat-saat pandemi kan otomatis kan job-job nyanyi juga berkurang ya Kak ya. Yang tadinya mungkin ada ini kan pasti berkurang dong Kak ya, dibandingkan yang Nah, sebelum-sebelumnya, ya kan? Nah, karena itu apa sih Kak yang Kakak lakukan hari-hari belakangan ini gitu Kak untuk mengisi ya waktu-waktu yang Kakak miliki gitu Kak untuk tetap produktif? nah, kebetulan kan kakak kan lagi tesis. Jadi Hmm, ya kebetulan banget nggak usah mencari-cari ngerjain apa gitu emang karena udah iya, kerjain gitu. Kayak ada kakak, presiden. iya kayak kakak kan dari corona itu dari bulan 3 ya emang udah mulai bikin tesis, udah Oke. awalnya proposal, terus Hmm, sidang di bulan 5, habis hmm. sidang di bulan 5, revisi lagi ngerjain bab 4, bab 5, baru kemarin itu kakak sidang akhir. Hari Kamis kemarin sidang akhir. Sidang Wah, akhir, keren, keren, keren. Berarti udah lulus dong sekarang ya? udah bikin jurnal. Jadi bikin tesis nggak cuma bikin tesis doang. Jadi kakak harus publish jurnal juga, harus Iya, bikin iya, iya, jurnal. iya, iya, aku tahu. Iya, keren, Sibuk keren, kan, keren. udah ketahuan apa, udah harus ada yang dikerjakan gitu. Hmm, Terus hmm, hmm. kan karena ada corona jadi fokus ngerjainnya gitu kan. Jadi punya Betul, waktu yang betul, banyak. Terus betul, betul. ini udah selesai kemarin udah lulus. Nah, ke depan ini masih ada revisian lagi tanggal 17 akhir nanti dikumpulkan dan puji Tuhan sih kalau bersyukur banget gitu. Orang lagi susah-susah banget sekarang penyanyi kehilangan pekerjaannya ada aja gitu kakak masuk kerjaan gitu. Kayak kemarin bulan Wah, 7 masuk kerjaan, bulan 8 ada masuk kerjaan, bulan 9 ini juga ada masuk kerjaan gitu kan. Jadi ya puji Tuhan lah maksudnya eh walaupun hasilnya nggak kayak sebelum corona gitu kan, tapi kita hmm, hmm. syukur, jangan mengeluh, kita harus lihat lagi. Betul, 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 betul.
keliling Setuju, kita banyak yang banyak yang sekarang ini ya buat makan aja susah gitu kan. Hmm, wow. Kak, kakak tadi bilang tesis kakak ambil jurusan apa sih kak? Mungkin banyak juga yang penasaran. Kakak ambil ilmu komunikasi. Wah, mantap, luar biasa. Cocok Om, sih, luar biasa. Keren, keren, keren. kamu Mantap ini. kegiatannya apa dong corona? Hmm? Kegiatannya kamu apa? Kegiatan aku selama corona ini ya kebetulan kan di gereja aku juga ada kayak belajar Alkitab. Jadi aku juga nambah-nambahin belajar-belajar Alkitab gitu seminggu 2 kali. Terus ditambah lagi ada pelayanan-pelayanan, ada beberapa setiap minggu tuh ada beberapa pelayanan bawa khotbah lah, pelayanan mimpin pujian, pelayanan doa. Jadi ya pelayanan-pelayanan online itu ada terus. Terus ditambah lagi ngerjain tugas, kan ada tugas teologi kan ada macam-macam, ada bikin presentasi, ada bikin jurnal juga banyak. Nah, jadi aku ngelakuin ya, kayak gitu-gitu, Kak. Kamu udah bikin jurnal juga semester 4? Bikin, Kak. Cuman Wah, jurnalnya masih dalam ya belum yang sampai berapa banyak lah, paling-paling hanya 20 atau 30 lembar gitu. apa yang bikin kakak salut? Dalam Apa? keadaan kamu aja, dalam keadaan kamu ini ya, sorry, maksudnya nggak kakak ini, maksudnya dalam keterbatasan Ya, kamu gitu kan, dalam kesederhanaannya kamu, jangan keterbatasan, dalam kesederhanaan kamu, keadaan kamu ini, kamu masih semangat loh, kamu masih kuliah, ya kan, kamu iya, masih mengerjakan jurnal gitu loh. ya itulah Mbak, kemurahannya Tuhan. Karena gini Kak, kita kan harus lihat orang-orang yang lebih parah dari kita, jangan lihat orang-orang yang lebih gimana dari kita ya. Aku lihat selain aku tuh masih banyak orang-orang yang lebih berkebutuhan khusus yang lebih parah lagi. Ada yang bahkan sampai nggak bisa bicara juga, ada yang nggak bisa mendengar juga. Ya aku bersyukur lah maksudnya walaupun aku kekurang di satu hal, tapi Tuhan kasih aku hikmat-hikmat lain, Tuhan kasih aku kelebihan-kelebihan lain juga. Jadi yang aku bisa manfaatkan, ya aku manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kan seperti perumpamaan talenta itu loh Kak, yang orang yang memanfaatkan talentanya dengan baik, akhirnya berbuah dan menjadi berkat juga. Gitu aja Kak kehidupan ini. Seperti itu. Kakak. anak Tuhan harus mensupport dan saling mengasihi kakak, amin. Yes. Kita harus bersyukur yang ada untuk kita, amin ya, bener bener Ya, banget, harus itu. bersyukur dan harus saling mengasihi, bener. Iya, harus. Karena dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Mau dari suku manapun, mau dari latar apapun, dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Karena kan Bapa kita satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ya semua kita bersaudara di dalam Tuhan. Karena itu kita harus saling mengasihi. lima Oke, detik seperti... Kenapa, Kak? maksudnya 5 detik dulu kakak, apa itu artinya, Tri? Halo, Kak. Halo. Iya, Kak. Kenapa, Kak? Suara apa? Enggak, tadi ada suara. Oh, gitu. Oke Kak, kayaknya kita harus stop dulu nih Kak, karena udah mulai mau dikasih peringatan sama Instagram. Tapi aku akan nyambung lagi ya Kak, abis ini Kakak join lagi, nanti Oke deh. aku nyanyi. Dan aku minta tolong Kakak juga untuk nyanyi, jadi kita ya anggap aja lah kita penyembahan-penyembahan gitulah Kak, jadi berkat buat yang nonton di Instagram, biar semuanya juga bisa ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama kita. Oke Kak? Oke, siap, Oke, bye jadi bye. kita akan ketemu kakak lagi segera ya kak ya. Oke deh. Oke, aku stop dulu ini. Okay, everyone, we are back again in Sunday Live Talk Show with Sister Maria Kalista. Dan ya, sebentar lagi Kakak Maria Kalista akan bergabung lagi dan kita akan pakai waktu kita ke depan ini untuk praise and worship Tuhan bersama-sama. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan biar hadirat Tuhan nyata di dalam rumah kita masing-masing. Dan I really hope that kita semua merasa terberkati dalam waktu-waktu tadi belakangan tadi, dan
kita belajar sesuatu bahwa dalam apapun kehidupan kita, setiap apapun kelemahan, kesulitan yang kita alami, Tuhan pasti punya cara buat menyelamatkan kita, buat menolong kita, buat melindungi kita, membimbing kita, sama seperti Tuhan telah melindungi, menyertai Kak Maria Kalista dari Medan sampai bisa sampai ke Jakarta, mengikuti ajang pencarian bakat sampai bisa lulus, bahkan menjadi juara. Dan aku percaya kalau Tuhan bisa menyertai Kak Maria Kalista, Tuhan bisa menyertai kehidupan kita semua. Dan ya, yang kita harus lakukan hanyalah berani. Sebagai anak-anak muda, we should be brave, we should not be scary, we should not ragu-ragu. Kita harus berani mencoba, berani mengambil resiko, dan gak takut-takut. Jangan dengerin apa kata orang, because you are not what people say about you, but you are what God says who you are. Jadi gak ada urusan orang mau bilang you apa, tidak ada urusannya sama sekali. Yang ada urusannya adalah apa yang Tuhan telah tetapkan engkau, dan selama engkau mau berjuang, Tuhan pasti akan mengajakmu, membawamu ke dalam destiny-nya itu. Oke, kita akan tunggu Kak Maria Kalista untuk rejoin lagi. Coba kita tunggu. Ya, kita tunggu. Aku harap sudah semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Mungkin kita bisa worship Tuhan duluan ya. Kita mulai dengan satu lagu sambil tunggu Kak Maria Kalista untuk rejoin lagi. Apa sudah? Oke, Kak Maria Kalista udah rejoin lagi. Kita invite dan kita akan segera memuji bersama. Coba. Halo Kakak. Halo. Tunggu ya. Kakak harus pakai filter dulu biar kelihatan cantik nih. Siap. Oke. Berarti aku mulai dulu ya Kak ya. Aku nyanyi dulu, habis itu Kakak ya. Oke? Atau Kakak mau duluan? Aku duluan ya. Oke. Siap. Yuk kita semua siapkan hati kita sembah Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan mulianya jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan mulianya jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak dipuji, disembah,
Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Oke, Kak Maria. Oke. Tadi judul lagunya apa itu? Apa judul lagunya? Sebab kau Allah yang kudus sama layak dipuji disembah. Keren. Sekarang kakak dong. Tepuk tangan dong. Mana sih adek kamu? Lihat dong. Ada dong di sini nih. Halo kak. Hai. Kakak dong sekarang kak nyanyi. Aku paling suka pas kakak nyanyi pusat penyembahanku. Kau yang layak pusat penyembahanku. Ku hidup karena anugerahmu. Ku hidup karena kasihmu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembahmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak untuk disembah. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak untuk disembah untuk selamanya. Yeay. Mantap. Aduh luar biasa. Aku jadi inget waktu pertama kali ketemu kakak, luar biasa sekali. Dan bersyukur hari ini bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Sehat-sehat untuk kamu. Salam buat orang tua dan sehat juga untuk kembaran kamu. Kapan-kapan nanti kita Yes, atas nama semua yang nonton hari ini dan atas nama diri aku pribadi, aku ngucapin banyak banget terima kasih untuk kakak yang udah mau meluangkan waktunya bergabung di IG Live aku. Sungguh sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan yang aku nggak dapat ungkapkan dengan kata-kata, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama kakak di IG Live ini. Terima kasih banyak kakak, aku berdoa Tuhan Yesus memberkati kakak dan keluarga berlimpah-limpah dan semoga kakak segera menikah dan diberkati Tuhan selalu menjadi pasangan yang selalu cintakan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan dahsyat dengan caranya yang ajaib. Terima kasih kakak. Satu pertanyaan aja kak. Ya kak. Terima kasih semuanya yang sudah nonton di live-nya aku dan Daniel.
Thank you semuanya. Aku ngucapin banyak terima kasih buat waktunya. Aku hargai banget. Kak, satu pertanyaan terakhir aja Kak buat menutup ini semua Kak. Aku minta tolong dong Kakak kasih pesan-pesan nih buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin kurang konsisten atau mungkin ya gak terlalu mengerti yang namanya usia-usia produktif. Jadi dikit-dikit tuh gampang nyerah, dikit-dikit tuh gampang coba A nggak berhasil langsung ganti nggak tetap dalam satu hal seperti Kakak. Ada nggak sih Kak tips-tips buat anak-anak muda zaman sekarang yang seperti itu Kak? Ya pokoknya semangat aja, pokoknya untuk anak-anak muda semangat terus, berkarir terus, percaya kalau nanti waktunya Tuhan yang terbaik, pasti kita diberikan pencapaian yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan kehendaknya kita. Jangan putus Amin. asa. Pokoknya Amin. terus bekerja, terus mengoptimalkan diri, terus Yes. gali terus apa namanya talenta yang Tuhan kasih. Jangan dipendam, harus terus bersinar, harus terus uh, apa uh, menampilkan apa yang sudah Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih. Orang belajar matematika apa segala macam tuh orang bisa pintar, tapi kalau kita dikasih talenta nih, kayak gift yang dari Tuhan kayak kamu kan, diberikan gift Amin. kamu bisa berkhotbah, itu talenta loh, ya kan, itu yang harus Yes. digali terus, ya kan? Betul. Terus Betul. dipertajam terus kemampuannya kayak kakak nyanyi harus digali terus, pokoknya Benar. jangan Yes. talenta Tuhan tuh harus terus dikembangkan karena itu apa namanya anugerah dari Tuhan gitu loh. Amin. Wah, luar biasa. Thank you Kak buat pesan-pesannya dan aku harap dari semua yang kita hari ini udah dengarkan dari yang sesi tadi sampai yang sekarang ini, aku yakin kita selalu dapat belajar 3 hal. Yang pertama adalah terus berjuang, jangan pernah menyerah. Habis itu terus cari potensi, kembangkan potensi kita, jangan gengsi-gengsian. Kalau mau lakukan, lakukan aja, lakukan segala hal yang penting kita tahu kita bisa dan kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga adalah selalu menaruh pengharapan kita sama Tuhan karena hanya Dia pusat pengharapan kita. Oke, semuanya yang udah nonton hari ini, aku pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa minggu depan jam 7 sore, aku akan live kembali dan minggu depan kalau aku boleh kasih sedikit clue, aku akan kedatangan seorang pilot. Siapakah dia? Jangan lewatkan IG live aku minggu depan dan aku yakin kesaksiannya beliau pun pasti akan menjadi berkat buat kita semua. So, terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy, dan God bless you all abundantly. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.